Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pembelajaran dari sistem pendinginan mesin atau engine cooling system di mata kuliah Dinamika Perpindahan Panas, dan dosen pengampunya adalah Bapak Oscar Firdaus Hamzah. Kelompok kami terdiri dari yang pertama adalah 1. Rangga Beta Pratama, 2. Sobil Hoiri, 3. Hafiz Mukhtar, 4. Adi Satria Mandala, 5. Emil Ham, 6. Aditya Yusuf. Setiap slide akan dibacakan oleh masing-masing anggota. Pada masing-masing anggota mohon untuk dibaca. Pengertian sistem pendingin mesin. Sistem pendingin dalam mesin kendaraan adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menjaga supaya temperatur mesin dalam kondisi yang ideal. Mesin pembakaran dalam maupun luar melakukan proses pembakaran untuk menghasilkan energi, dan dengan mekanisme mesin diubah menjadi tenaga gerak. Mesin bukan instrumen dengan efisiensi sempurna. Panas hasil pembakaran tidak semuanya terkonversi menjadi energi. Sebagian terbuang melalui saluran pembuangan dan sebagian terserap oleh material di sekitar ruang bakar. Mesin dengan efisiensi tinggi memiliki kemampuan untuk konversi panas hasil pembakaran menjadi energi yang diubah menjadi gerakan mekanis. Dengan hanya sebagian kecil panas yang terbuang, mesin selalu dikembangkan untuk mencapai efisiensi tertinggi, tetapi juga mempertimbangkan faktor ekonomis, daya tahan, keselamatan, serta ramah lingkungan. Proses pembakaran yang berlangsung terus-menerus dalam mesin mengakibatkan mesin dalam kondisi temperatur yang sangat tinggi. Temperatur yang sangat tinggi akan mengakibatkan desain mesin menjadi tidak ekonomis. Sebagian besar mesin juga berada di lingkungan yang tidak terlalu jauh dengan manusia, sehingga menurunkan faktor keamanan. Temperatur yang sangat rendah juga tidak terlalu menguntungkan dalam proses kerja mesin. Sistem pendinginan digunakan agar temperatur mesin terjaga pada batas temperatur kerja yang ideal. Prinsip pendinginan adalah melepaskan panas mesin ke udara. Tipe langsung dilepaskan ke udara disebut pendinginan udara. Tipe menggunakan fluidas sebagai perantara disebut pendinginan air. Komponen-komponen pada sistem pendingin mesin. 1. Throttle body. Throttle body merupakan perangkat yang berada di antara air filter box dan intake manifold. Throttle body memiliki bentuk seperti katup yang bisa membuka dan menutup. Perangkat ini memiliki fungsi yang cukup penting dalam mensuplai udara yang dibutuhkan pada ruang bakar agar mesin kendaraan semakin kuat untuk dipakai. Fungsi dari throttle body adalah mengatur jumlah udara yang masuk. Peran dari komponen ini adalah untuk mengatur jumlah udara masuk ketika pengendara menggunakan throttle valve dan throttle grid. Peranan penting dari throttle body yang lainnya pada bagian dari saluran utama ini nantinya dilalui udara sebelum dialirkan ke intake manifold. 2. Intake manifold. Intake manifold adalah salah satu bagian penting pada mobil yang bekerja untuk menyalurkan campuran udara dan bahan bakar dari karburator ke ruang proses pembakaran yang terdapat pada tabung mesin. Fungsi pertama sebagai saluran udara ke mesin. Intake manifold akan menghisap udara berasal dari luar masuk ke tabung mesin. Proses penghisapan dengan melalui beberapa komponen, berawal dari saringan udara, throttle body, intake manifold, lanjut masuk ke tabung mesin melewati kepala. 3. Silinder blok. Blok silinder terdiri dari beberapa silinder yang menjadi tempat piston untuk naik turun guna menghasilkan tenaga melalui proses pembakaran di dalamnya. Pada bagian atas blok silinder tidak dipasangkan kepala silinder yang diberi backpack gasket sebagai perapat. Kepala silinder ini dibautkan dengan blok silinder. Pada bagian sisi depan blok silinder terdapat gear poros engkol yang dihubungkan dengan gear camshaft. Tujuan adalah untuk menggerakkan camshaft yang dibutuhkan pada mekanisme katup. Metode menghubungkan crankshaft dan camshaft ini ada beberapa macam seperti langsung dengan timing fan dan timing belt. Sementara pada bagian belakang blok silinder menjadi dudukan bagian roda penerus. Pada sisi samping kanan dan kiri blok silinder menjadi dudukan dari kelengkapan mesin seperti dudukan bagian motor, starter, alternator dan lain-lain. Temperatur sensor. Sensor temperatur pada sistem pendingin mesin mobil berfungsi untuk mengukur suhu pada sistem pendingin mesin pada sistem pembakaran mesin. Informasi yang berasal dari sensor ini merupakan respon terhadap engine control unit yang menggunakan data ini untuk menyesuaikan injeksi bahan bakar dan waktu pembakaran yang tepat. Fungsi sensor temperatur untuk memberikan sinyal kepada kipas radiator agar bias menyala saat mesin sudah mengalami panas. Sensor ini biasanya terpasang di bagian blok mesin dan bertugas untuk memberikan sinyal ke indikator yang terletak di speedometer jika suhu air coolant melebihi batas suhu yang telah dispesifikasikan. 5. Water pump. Fungsi water pump atau pompa air sesuai dengan namanya yakni water pump atau pompa air. Tugas penting dari komponen ini adalah untuk memompa dan mensirkulasikan cairan pendingin atau water coolant untuk mendinginkan komponen mesin kendaraan. Syarat untuk agar mesin mobil tidak overheat adalah dengan tersirkulasinya cairan pendingin ke seluruh celah saluran pendingin. Selain komponen water pump, untuk menjaga mesin kendaraan tetap dalam suhu yang stabil di bawah suhu titik didih, terdapat komponen termostat yang nantinya berperan sebagai keran otomatis yang bisa membuka dan menutup sesuai dengan suhu air pendingin mesin. Saat suhu air pendingin di dalam mesin memanas, maka otomatis termostat akan terbuka sehingga sirkulasi langsung terhubung ke bagian radiator. 6. Termostat. Termostat adalah salah satu sistem pendingin untuk mesin mobil agar mesin tidak terlalu panas. Fungsi termostat mobil adalah suatu sistem di dalam mesin mobil untuk menjaga suhu
mesin tetap dingin dan stabil, terutama saat mobil sedang digunakan dalam perjalanan jauh, agar mesin tidak overheat. Termostat menjadi salah satu dari beberapa komponen alat pendingin mesin mobil. Letak termostat berada di dalam saluran air yang mengalir dari mesin ke radiator mobil. Suhu mobil ideal adalah 80-92 derajat Celcius. Itu adalah suhu pada proses pembakaran yang optimal, agar mesin mobil memiliki performa maksimal dan konsumsi bahan bakar juga efisien. Jadi fungsi termostat mobil bersama sistem pendingin mesin adalah untuk menyeimbangkan suhu mobil agar tidak overheat melebihi dari 80-92 derajat Celcius dan membantu performa mesin mobil tetap optimal. 7. Radiator. Pengertian radiator mobil yaitu salah satu dari beberapa sistem yang ada di kendaraan mobil. Adalah sistem pendinginan sesuai namanya. Sistem ini bertujuan untuk mendinginkan suhu mesin mobil yang tinggi. Dengan kata lain menjaga kestabilan suhu mesin mobil. Radiator memiliki fungsi untuk mendinginkan suhu dan temperatur air di dalam mesin agar mesin dapat bekerja secara normal di kisaran suhu 80 derajat Celcius. Radiator akan mendinginkan suhu air dari mesin yang berada di dalam pipa-pipa kecil, sehingga panas dari air pendingin bisa dilepaskan ke udara. Dengan begitu maka suhu air yang panas dari mesin bisa diturunkan untuk kemudian disirkulasikan kembali ke dalam mesin agar suhu mesin tetap terjaga dan mesin bisa bekerja dengan optimal. 8. Heater core. Inti pemanasan adalah perangkat mirip radiator yang digunakan untuk memanaskan kabin kendaraan. Pendingin panas dari mesin kendaraan dilahirkan melalui tabung berliku inti. Penukaran panas antara pendingin dan udara kabin. Sirip yang terpasang pada tabung inti berfungsi untuk meningkatkan luas permukaan untuk perpindahan panas ke udara yang dipaksakan melewati oleh kipas, sehingga pemanasan komponen penumpang. Inti pemanasan adalah perangkat mirip radiator yang digunakan untuk memanaskan kabin kendaraan. Pendingin panas dari mesin kendaraan dilewatkan melalui tabung berliku inti, menukar panas antara pendingin dan udara kabin. Sirip yang terpasang pada tabung inti berfungsi untuk meningkatkan luas permukaan untuk perpindahan panas ke udara yang dipaksa melewati oleh kipas, sehingga memanaskan kompartemen penumpang. 9. Electrical fan. Kipas pendingin merupakan salah satu komponen yang berguna mengalirkan udara masuk ke mesin melalui kis-kisi yang terdapat pada radiator. Udara yang masuk ke mesin tersebut akan sangat bermanfaat ketika mobil dalam kendaraan berhenti. Electric fan sengaja dibuat agar dapat menggantikan posisi dari kipas konvensional yang digerakkan pulih. Tujuan dari penggantian pendingin konvensional tersebut tidak lain agar mesin mobil dapat bekerja lebih ekonomis dan efisien. Fungsi kipas radiator adalah untuk menjaga air pendingin agar berada dalam suhu yang sesuai dengan suhu mesin saat bekerja. Selain itu, fungsi kipas tersebut juga berfungsi untuk mendinginkan suhu kondensat AC agar tetap dalam kondisi normal. Hasil pembelajaran proses pembakaran pada mesin adalah pada saat menginjak pedal gas. Ketika pedal gas diinjak akan buka katup yang berada di throttle body, dan maka udara yang berasal dari intake manifold masuk ke dalam silinder blok. Ketika udara masuk ke dalam silinder blok akan terjadi pembakaran yang diakibatkan oleh campuran antara bahan bakar dan udara. Ketika pembakaran terjadi, piston akan naik turun dan gesekan piston pada dinding blok akan menghasilkan panas di mesin, dan pada saat itu juga water pump akan membawa air coolant menuju jalur yang ada pada silinder blok. Air coolant berfungsi sebagai pendingin pada mesin. Air coolant yang keluar dari silinder blok memiliki suhu yang tinggi. Tapi ketika air coolant bertermostat, suhu air yang belum mencapai batas tinggi atau maksimalnya tidak akan bisa membuka katup pada termostat, sehingga air coolant akan bergerak menuju heater core. Heater core memiliki fungsi yang sama seperti radiator, yaitu untuk membuang suhu panas pada air lalu dikeluarkan melalui udara. Air coolant yang keluar dari heater core setelah memiliki suhu yang rendah akan kembali menuju silinder blok, dan proses ini akan berlangsung hingga air coolant mencapai suhu maksimal. Ketika air coolant sudah mencapai suhu maksimal dan melewati termostat, akan buka katup termostat sehingga air akan bergerak menuju radiator. Air coolant yang masuk pada radiator akan bergerak menuju selang yang berada pada radiator. Ketika air coolant melewati selang-selang tersebut akan terjadi penurunan suhu, dan air coolant yang sudah turun, suhu akan terbuang ke udara, dan elektron membantu mempercepat aliran udara yang ada pada radiator sehingga proses pendinginan air coolant akan lebih cepat. Setelah itu akan menuju lagi ke dalam silinder blok. Demikianlah hasil presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.